Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati dari Dinas Dokter Hewan Indah, benar ya dok ya? Dokter Indah ya. Dan dari teman-teman UPP dan juga peserta pelatihan manajemen kurban rahimakumullah. Alhamdulillah sehat semua. Snacknya kurang atau tidak? Baik, ada coffee break kelihatannya ya Pak ya. Ini mau coffee break dulu atau materi dulu? Nah, kalau coffee break saya sing bejo. Baik. Pointer. Ya, saya sambil mobil jalan ya. Kalau Dokter Indah tadi tidak berani jalan-jalan karena bapak-bapak semua. Di atas saja dok ya. Ya, kalau saya sambil jalan, bapak-bapak sekalian, alhamdulillah saya diberi amanah untuk menyampaikan tentang fikih kurban karena waktunya ringkas, jadi saya tambahi ringkas itu. Ya, tidak banyak-banyak. Iya, ringkas dan cadas gitu ya. Baik, tas-tas ini kalah Pak, tas-tas kalah Pak. Baik, kita bahas tentang fikih kurban terkait dengan pengertian, kita skip ya. Bisa dibaca. Kemudian dasar hukum, jelas ketika ini ibadah, dasar hukum kita harus Al-Qur'an dan hadis. Tidak boleh lepas dari itu, ya. Jadi setiap ibadah itu dicari dalilnya dulu, baru diamalkan. Baik, kita lanjut. Fadilah. Nah, kalau berbicara tentang fadilah atau keutamaan, itu di dalam tarjih banyak dalil yang kemudian tidak disebutkan hadis, tapi yang disebutkan adalah Al-Quran. Wal budna ja'alnakum min sya'airillah. Kan itu. Nah, disitulah yang kemudian dimunculkan. Ini hadis pertama yang sering kita dengarkan, bahwa tiada amal anak Adam dari hari nahar, hari kurban, yang lebih disukai Allah daripada menumpahkan darah. Dan sungguh kurban itu datang pada hari kiamat dengan tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Sering dengar ini apa tidak Pak? Ya. Sungguh darah kurban itu akan sampai pada Allah sebelum sampai ke bumi. Maka baiklah dengan kurban itu. Nah, disinilah ada keterangan hadis ini dhaif. Nah, ya boleh untuk semangat boleh, tapi jangan kemudian dijadikan acuan. Ya, hadis yang kedua yang sering kita dengar juga. Ya Rasulullah, apa itu adh-dhahi? Nabi bersabda, dia sunnah bapak kalian Ibrahim. Mereka bertanya, apa manfaatnya bagi kami ya Rasulullah? Nabi bersabda, setiap bulunya satu kebaikan. Sering dengar ini juga Pak? Oh iya. Oke, bi kulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu ada kebaikannya. Nah, kemudian bulu domba ya Rasulullah, setiap rambut dari bulu domba satu kebaikan. Hadis ini dhaif karena sanadnya terdapat Abu Dawud Al-A'ma. Nama aslinya Nafi bin Harith dan seterusnya. Baik, lanjut hadis ketiga. Nah, wahai manusia ya ayuhan nas udhahu wahtasibu bidimaiha. Berkorbanlah dan berharaplah pada Allah dengan darahnya, karena sesungguhnya darah itu kalaupun jatuh ke bumi, sesungguhnya ia jatuh dalam penjagaan Allah yang maha mulia. Hadis ini juga dhaif. Bagaimana Pak? Lanjut? Oke. Ya, inilah yang kemudian dimasukkan oleh tarjih, bahwa hikmah dari kurban adalah la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Jadi kurban hikmahnya untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan juga untuk wujud takwa kita kepada Allah. Yang kedua,
disebut-sebutnya nama Allah. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallah. Jadi di saat kurban itulah yang melihat maupun yang melakukan itu memperbanyak takbir. Itu nggih. Jadi jangan dibicarakan tentang bulu lagi. Bulu-bulu itu. Nah, itu artinya apa? Ya boleh keutamaan tapi jangan menghitung, itu malah ngangel ke Pak. Gitu ya. Kon ngitung bulune ya kangelan gitu. Apalagi suruh menghitung berapa liter darah yang keluar. Kenapa kok bukan kotorannya juga? Kotorannya juga bermanfaat juga Pak untuk pupuk itu ya. Oh iya. Kemudian yang ketiga, hikmah kurban menikmati makan dan memberi makan dari rizki berupa sembelihan. Al-Quran juga liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu, makanlah, minha sebagiannya, wa ad'imul ba'isal fakir, berikan makan pada orang-orang fakir yang membutuhkan. Nah, hikmah yang keempat, mengagungkan syiar. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Nah, artinya bahwa kurban ini salah satu syiar. Setelah kemarin kita Ramadan, perekonomian di negeri kita luar biasa berjalan. Nah, kemudian di bulan Dzulhijjah perekonomian tidak lokal tapi internasional, kan itu. Berapa kambing yang disembelih pada hari nahar, Pak, sedunia. Kalau hari raya itu kan mudik hanya Indonesia, kan itu. Iya. Nah, tapi kalau kurban itu sedunia semua pada hari nahar menyembelih hewan, itulah syiar, Pak. Apalagi disebut sama Dokter Indah tadi, ada etika untuk menyembelih hewan kurban. Itu secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itulah yang namanya syiar, tidak hanya menyembelih selesai, tapi ada proses yang itu merupakan syiar agama kita. Maka cara kematian hewan terbaik itu yang dicontohkan oleh manasik kurban ini, kan itu. Dan itu terbukti. Jadi hewan yang disembelih dengan senjata yang tajam itu lebih baik dagingnya dibandingkan disetrum maupun dipentong apa dikeremke. Kan itu. Wah, itu riset yang mahal itu, Pak, tapi terbukti. Kemudian yang kedua, sunnah muakkadah. Nah, disinilah lebih banyak Maliki, Syafi'i, Ahmad, Abu Thawr, Ibnu Mundhir, Dawud dan Ibnu Hazm. Untuk soalnya bisa dikecilkan sedikit. Ya. Ya. Bengong-bengong gitu. Baik, yang pertama tadi apa? Wajib. Yang kedua sunnah muakkadah. Maka untuk tarjih lebih memilih yang sunnah muakkadah. Karena yang mampu, kan itu ya, yang punya kemampuan, yang tidak mampu tidak wajib. Baik, waktu penyembelihan sesudah sholat Idul Adha sampai akhir hari tasyrik, berarti tanggal 10, 11, 12, 13 sesuai kalender Muhammadiyah atau kalender pemerintah atau kalender Arab Saudi. Ayo bingung toh. Ya, kalau tarjih sudah menetapkan kalender yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. Nah, itu rujukan kita di situ. Walaupun nanti berbeda hari raya dengan Arab Saudi, tetap menggunakan yang putusan tarjih, gitu ya. Walaupun berbeda dengan pemerintah, ya tetap kembali ke tarjih. Seringkali kita menghargai, kan itu. Ketika berbeda, kemudian kita menyembelihnya di hari berikutnya. Ngoten nggih?
Ya, ra usah ayal-ayalan. Aneh itu. Kita saling menghargai. Baik. Kemudian jenis binatang. Tadi sudah disampaikan oleh Dokter Indah, kita skip ya. Ya, itu semuanya sesuai dengan yang ada di dalam Al-Qur'an. Persis, kan itu. Sifat sembelihan tadi sudah disampaikan, satu hewan sudah umur atau sudah poel. Itu ya. Ini hadisnya. Kemudian yang kedua, sehat dan tidak ada cacat. Tadi sudah disampaikan. Kemudian ketika terkait dengan kadar kurban, seekor kambing, biri-biri, domba berlaku untuk satu orang dan keluarganya. Ngoten nggih. Jadi satu keluarga satu kambing, di atas namakan satu orang ya padha wae sakjane. Ngoten nggih. Mau dinamakan bapaknya, tahun depan dinamakan ibunya, di tahun depan dinamakan anak pertama, tahun berikut anak kedua, anaknya 10 berarti gonta ganti kan itu tak. Pada dasarnya satu kakak. Mek gonta ganti jeneng poo. Baik. Ini untuk sapi. Sapi untuk 7 orang maksimal. Unta untuk 7 sampai 10 orang. Nih. Hajatna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanaharna al-ba'ira an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Kemudian bawahnya kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fahadharul adha fashtarakna fil baqarati sab'atan wa fil ba'iri asyaratan. Jadi yang menunjukkan unta 7 yang atas, yang menunjukkan unta 10 yang bawah. Tapi untuk Baqarah itu 7. Baik, lanjut. Kemudian untuk distribusi Bapak Ibu. Untuk distribusi, satu sahibul kurban, yang kedua fakir miskin, dan yang ketiga yang cukup sebagai hadiah. Jadi dibagi 3. Nah, ini beberapa pendapat. Nah, nanti jadi kalau di Muhammadah jangan kagetan. Gini, ada perbedaan pendapat, harus ada pandangan. Yang pertama Hanafiyah, Hanabilah, nisbahnya sepertiga dimakan sahibul kurban, sebagian untuk kerabat atau sahabat walaupun kaya sebagai hadiah, yang sepertiga lagi disodakokan fakir miskin. Malikiyah secara mutlak untuk 3 kelompok, meh dibagi piro sak karepe. Tidak harus sepertiga, yang penting 3 kelompok itu. Sahibul kurban meh dikai 1/4 ya silahkan, meh dikai 1/5 silahkan. Kadang sahibul kurban itu aku raksah rak popo. Kan begitu ya. Nah, Syafi'iyah ada kaul qadim, dimakan setengah bagian dan disedekahkan setengah bagian. Milih ndi, Pak? Sahibul kurbannya warek. Ya, kaul jadid sepertiga bagian, yang lain disodakohkan. Kan itu ya. Jadi yang kaul jadid sama dengan yang atas akhirnya Syafi'iyah. Sahibul kurban boleh memanfaatkannya dan menghadiahkannya. Dan siapapun yang memiliki dari hibah, sodakoh ataupun pewarisan boleh menjualnya kapanpun ia mau. Yang di garis bawah apa Pak? Ini untuk dimanfaatkan secara umum, tidak untuk pribadi. Tidak boleh memberi tukang sembelih atau jagal atas jasa penyembelihnya sesuatu pun darinya. Jadi tukang jagal tidak boleh diambilkan dari hewan kurban. Berarti ada jasa tersendiri. Kan itu. Kalau dulu bagaimana? Kan itu. Kalau dulu rungono bayaran, Pak. Jadi ya disampaikan ini hadiah, itu boleh.
Akadnya jelas, bukan akadnya membayar tukang sembelih dengan kepala sapi, itu tidak boleh. Sebagai akad bayaran tidak boleh. Ngerti nggih? Jadi untuk akad bayaran untuk kepala atau kaki sebagai alat untuk membayar jagal atau tukang sembelih itu tidak boleh. Tapi kalau akadnya hadiah boleh. Iya, menghadiahkan. Karena panitia tidak bisa mengelola. Ngerti nggih? Ya. Kemudian ketika tadi kembali ke yang ini, ada masalah tidak bisa mengelola kemudian dijual, Pak. Nah, penjualan itu satu di dalam tanya jawab agama di tarjih itu digunakan untuk membeli kambing baru. Sapi ini oke. Kemudian kepala, kaki, lulang dijual dapat satu kambing. Boleh atau tidak? Boleh. Kambing itu dimanfaatkan lagi untuk kurban lagi. Iya. Ya. Nah, terus kepalanya, kakinya lagi bagaimana? Dijual lagi untuk ayam, boleh enggak? Enggak boleh. Lebih dalam tarjih lebih aman dimasukkan ke masjid untuk kondisi kegiatan sosial, tidak untuk sahibul kurban atau panitia. Yeah. Kaki, kambing. Ya, ya atasnya tidak ada, Pak. Itu kurban lagi. itu korbannya ya semua dari sahibul kurban itu, Pak. Artinya kemanfaatannya. Jadi tidak terbuang sia-sia. Ngerti nggih? Jadi atas namanya nyembelihnya siapa? Nah, kan itu. Jadi sudah tidak masuk pada sahibul kurban tadi lagi, Pak. Kan itu tambahan itu. Iya, masuknya di hadiah. Ngerti nggih? Baik. Kemudian berikutnya terkait dengan kurban yang lebih utama. Ijma ulama tentang kebolehan kurban dengan jantan ataupun betina. Tadi syarat-syaratnya sudah disampaikan oleh Dr. Indah, gitu ya. Kemudian yang kedua, seekor kambing lebih utama daripada 1/7 sapi menurut Hanafiyah. Dan apabila dengan harga dan jumlah daging yang sama, betina lebih utama daripada jantan, itu silahkan. Kan biasanya betina lebih murah, awake luweh gede. Luweh semok. Ngapunten, Dok. Ngapunten, Dok. Baik. Kemudian jantan lebih utama dari betina menurut madhab Syafi'i dalam kitab Al-Iqna. Kemudian Malikiyah sunnah yang gemuk dan menggemukkannya, dan jantan lebih utama dari betina. Ditarjih utamakan yang jantan, yang betina untuk produktivitas peranaan. Jika sudah tidak produktif dipersilahkan, diperbolehkan. Ngoten nggih. Nah, kemudian ada pendapat sapi 1 dengan kambing 7 kemanfaatannya lebih banyak mana? Sapi. Kan itu. Maka tarjih bukan berdasarkan ini, tapi berdasarkan kemanfaatannya. Ya. Bisa kita hitung karena jenengan sudah pemain di kurban, bandingkan sapi 1 dengan kambing 7 itu kemanfaatannya lebih banyak sapi 1. Ngoten nggih? Baik. Kepala 1 padha karo wedhus 1. Ndas tok, ndas sapi itu sama dengan kambing 1. Baik. Ini yang seringkali muncul masalah dan pertanyaan. Kurban atas nama yang telah wafat. Bagaimana? Syafi'iyah tidak boleh tanpa izin. Nah, izin
Boleh sebelum meninggal maksudnya. Mosok parane ning kuburane Mbah izin. Nyuwun izin. Apalagi lewat mimpi ya, Pak. Apa meneh lewat saiki yang viral itu lewat apa kesurupan. Apa meneh nelpon gitu. Nelpon karo Gusti Allah iso apa meneh nelpon sing mati ya, Pak ya. Baik. Yang kedua, makruh, tidak ada kejelasan. Yang ketiga, boleh. Kan itu. Nah, pakai yang tiga. Ya, kalau ditarjih boleh, karena itu sifatnya untuk satu keluarga. Kan itu. Nah, jariyahnya di mana? Ketika anaknya kurban, itulah sebenarnya untuk satu keluarga. Rasulullah ketika kurban itu untuk umatnya yang fakir, kan itu Pak. Kita belum lahir waktu itu, tapi sudah Rasulullah sebutkan di situ. Urung lahir disebutkan. Ya. Kemudian bagi sahibul kurban. Sudah cukup ya? Ya. Tentang kepanitiaan. Ya. Kalau tadi punya dokter sapi, lagi wedhus gitu. Wedhus enteng nganggo ontel. Baik. Ya, kita harus bedakan Bapak Ibu. Ketika dalam kepanitiaan ada yang tabarruat, ada yang muawwadhah. Kan itu. Dalam satu kepanitiaan harus kita bedakan mana yang tabarruat, mana yang muawwadhah. Nah, itu. Yang tabarruat itu nanti sifatnya sedekah, hibah, wakaf, qarul dan lain-lainnya. Itu contoh tabarruat. Kemudian muawwadhah ada jual beli sewa menyang bagi hasil dan seterusnya. Maka nanti dalam bentuk kepanitiaan itu harus kita lihat subjeknya, sahibul kurban, panitia sama tukang. Jadi dalam struktur panitia itu ada tim jagal, gitu. Nah, tim jagal itu monggo jenengan tetapkan itu tabarruat atau muawwadhah. Ada akad di situ atau tidak? Akadnya tanpa dibayar atau akadnya dibayar? Itu ya. Kalau ketua sekretaris bendahara yo tabarruat wae aja ngenteni bayaran. Kan itu. Nah, itu ya. Nah, terkadang kalau di kita itu ada orang yang kita tugasi nanti untuk jaga hewan kurban malam, karena datang sore, malam dijaga. Kan ini dijogo bareng-bareng. Nah, itu monggo. Ada yang ditugasi tak bertanggung jawab apa enggak? Kalau ada, lah akad di awal itu harus jelas. Mau dibayar atau tidak? Kalau tidak selesai berarti tabarruat. Kalau mau dibayar tentukan. Nanti akan masuk pada hitungan biaya operasional. Ini itu. Jadi masuknya nanti muawwadhah, bukan tabarruat. Kan itu ya. Termasuk tukang kelet. Jika ada yang muawwadhah, kemudian jagal, kemudian tukang sembelih, karena di tempat kita mungkin dulu belum ada yang bisa nyembelih, maka sekarang sudah ada, berarti anggaran untuk tukang sembelih hilang. Kan itu ya. Nah, itu harus jelas di awal, jangan sampai lah iki ora kepenak wong ado-ado saka kono rine kok mau surat dikai apa-apa. Lah terus diambilkan dari mana, Pak? Nah, kan itu harus jelas. Ya, maka untuk sahibul kurban jenis akadnya tabarruat, outputnya kurban, inputnya ajrun minallah, pahala dari Allah, tambahannya dia mendapatkan bagian dari kurban maksimal 1/3, boleh kurang. Kan itu. Kemudian untuk kepanitiaan sifatnya tabarruat. Kemudian outputnya harus tenaga, waktu dan pikiran. Dapatnya apa? Pahala dari Allah. Kan itu ya. Kemudian tambahannya dapat
bagian kurban. Ya, kalau dia panitia kondisinya fakir, dia mendapatkan sebagai fuqara masakin. Tapi dia juga panitia, boleh ditambahi atau tidak? Boleh. Akad tambahannya adalah hadiah. Jadi rasa iren, kayak panitia untuk lorong. Nah, itu ya. Nah, itu akadnya harus jelas. Ini bagiannya dan ini hadiahnya. Tapi kalau panitianya kaya dan dia mampu, bagaimana? Dapatnya hadiah. Kan itu. Dia sahibul kurban, dapat bagian sahibul kurban. Kemudian juga panitia, dapat enggak? Boleh dapat untuk bagian hadiah. Gitu ya, Bapak ya? Ya. Kemudian untuk tukang, ini jenis akadnya muawwadhah, harus jelas. Tukangnya siapa saja, berapa orang, kemudian bayarannya berapa. Tenaga, alat, waktu, sebab yang punya alat dia. Nah, inputnya apa? Ujroh minan nas, gaji, Pak. Cetok gaji ini berapa? Dan itu dibicarakan di depan. Kan itu, jagal harga berapa? Misal di Kendar itu standarnya 750, gitu. Di Kendar standar jagal itu 750. Ada yang grade-nya bawah lagi. Ada yang 600, ada yang berani 300. Itu biasanya apa? Ya nglimpang ketok baru nelen-neleni ora apa-apa. Kan itu tuh. Artinya akadnya jelas. Kemudian tukang ini dapat dari daging atau tidak? Karena sudah bayaran, maka sebenarnya dia sudah tidak dapat. Nah, kalau dia juga panitia bagaimana? Harus dipisahkan. Itu ya. Panitia itu tabaruat tadi, Pak. Kalau tukang muawwadhah, bayaran, maka dia boleh diambilkan dari hadiah. Kalau misalkan dia fakir miskin, ya kategorikan fakir miskin. Nah, ini nggih. Nah, harus jelas, maka akad itu menjadi jelas. Baik. Ini langsung tanya jawab atau nanti? Oh gitu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, monggo.